Shalom, selamat malam kepada kita semua. Berjumpa kembali dalam acara program Obat Tidur dari Gereja GBI Rawenda bersama saya, Bapak Marjono, yang malam hari ini dipercayakan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya percaya kasih Tuhan sangat luar biasa memberkati saya dan saudara. Penyertaannya sempurna dan luar biasa sampai malam hari ini kita kuat, sehat, dan dapat menikmati semua fasilitas hidup. Semua itu berkat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa mengasihi saya dan saudara. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, saat ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita katakan di hadapan Allah kita, namamu selalu kusebutkan di dalam doa. Ku rindu dunia merasakan kasih yang kurasakan. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku. Kasih yang kurasakan darimu Yesus, Tuhan ku rindu. Semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sekali lagi kita katakan pujian itu. Dunia pun merasakan kasih yang kurasakan darimu Yesus, Tuhan ku rindu. Semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu, haleluya Tuhan, kasih yang ku rasakan darimu Yesus, Tuhan ku rindu. Semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kasih-Mu sempurna, selalu baru rahmat-Mu. Allah yang hidup di dalam nama Yesus, nama Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi. Haleluya. Kami kasih yang kurasakan darimu Yesus, Tuhan ku rindu. Semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu, haleluya. Rasakan darimu Yesus, Tuhan ku rindu. Semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih.
Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sungguh mengenal pribadi kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Bahwasanya jika kami ada sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi pemberitaan firman Tuhan ini, agar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan dan dimampukan Allah untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap diberkati. Allah adalah kasih. Amin. Akan firman Tuhan, saudara dan saya, kita akan berdoa bersama-sama. Jika saudara mengalami beban berat, ya, permasalahan hidup, saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong saudara, Tuhan yang akan memampukan saudara untuk menyelesaikan persoalan hidup ini. Terima kasih. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bahwasanya kasih Allah itu sungguh sangat terbukti. Dan kita harus tetap bersyukur. Dan respon kita menerima kasih Allah itu adalah kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi kita katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur padamu Tuhan, pada anak yang serahkan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau, Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, di mana kita telah menerima kasih karunia daripada Tuhan, yaitu mengasihi. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara ketika kita masih berdosa. Jadi malam hari ini bahwa Tuhan merindukan kita untuk mempraktekkan kasih itu. Mungkin saat ini dalam hidup saudara, dalam rumah tanggamu sudah mulai tidak ada lagi kasih seperti awalnya kasih mula-mula ketika engkau membangun rumah tanggamu. Tapi saya mau katakan malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita lebih awal mengasihi pasangan hidup kita, anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bukankah memang akhir zaman mencatat, Alkitab mencatat dalam akhir zaman bahwa kasih semakin dingin. Namun bagi orang-orang yang mengenali Yesus Kristus harus semakin hangat. Peliharalah kasih itu sehingga keluargamu hidup rukun. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup rukun, maka Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan menurut Nats Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Maka oleh karena itu siapa tahu dari antara saudara-saudara yang ada akar pahit, merasa tertolak dalam rumah tanggamu, saya mau katakan saat ini belajar melepaskan pengampunan, belajar mengasihi, belajar menerima situasi keadaan yang bagaimanapun. Saya mau katakan
bahwa Yesus mengasihi engkau sekalian. Namun juga saat ini Yesus merindukan supaya kita juga mengasihi orang lain. Bukankah dia telah mempraktekkan ketika kita masih jelek, ketika kita masih berdosa? Dalam kitab Roma sudah sekali dicatat bahwa betapa pentingnya kita mengasihi orang lain. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang barusan disampaikan adalah menggugah hati kita. Bukankah saudaraku saat dalam rumah tangga sudah sangat minim kasih sayang oleh karena sudah timbul roh keegoisan. Apa yang dimaksud oleh keegoisan? Saat ini orang duduk bersama, pergi dari rumah ke sebuah restoran, tapi asik dengan gadgetnya masing-masing. Sehingga egois. Padahal sebenarnya mereka berdua atau dengan anaknya pergi ke sebuah restoran adalah supaya membangun hubungan. Dengan era digital sekarang adalah membuat orang minim kasih. Kelihatannya orang berkata enak sekali pakai Android bisa kita mendapatkan firman Tuhan dan lain-lain semakin membangun iman kita. Tetapi akhirnya kelihatannya kosong. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara saat ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita saling berbagi, saling mengasihi. Supaya keluarga kita mendapatkan keluarga yang bahagia. Bagaimana impian kita sebelum menikah adalah supaya bisa merasakan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya kebahagiaan telah menjadi kita milik kita kalau kita ada dalam Yesus. Maka oleh karena itu terima Yesus dalam dirimu supaya engkau bisa mengasihi orang lain. Kalau engkau dilukai orang lain, terima dirimu apa adanya dan lepaskan pengampunan kepadanya. Saudara lihat tadi video saya kirim video klip sedikit sebelum ini tayang sekitar hampir jam 10 malam ya. Yang barusan saya kirim. Saudaraku, itu adalah pelayanan pelepasan. Nah, saudara, itu ada juga masalah sedikit pengampunan. Ada yang terselip di hatinya, tiba-tiba masuklah setan. Ya, seperti itu. Puji Tuhan kalau kami dipakai oleh Tuhan untuk melakukan doa pelepasan. Dan terkhusus buat Bapak yang sedang berada di klinik yang di Pambil Muka Kuning sana, Karis Mata ya. Saya Satya Mata ya, saya katakan saya berdoa bagimu saat ini. Engkau sembuh, tensimu turun. Dan saya berjanji besok akan ke sana untuk mendoakanmu. Sebagaimana orang yang penyakit ginjal saya doakan langsung saya ke rumah sakit. Demikian engkau juga akan merasakan. Dan mulai malam hari ini engkau pegang, engkau imani. Saya katakan kesembuhan mengalir dalam Yes. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa buat orang di Papua yang minta kami doakan. Si Queen, engkau bisa tidur dengan nyenyak. Di dalam nama Yesus. Queen dalam Yesus engkau bisa tidur. Saya berdoa yang seorang ibu yang akan operasi bulan 6 ke Jakarta. Ini sudah tanggal 31. Engkau akan segera ke Jakarta pergi untuk pemeriksaan dan sekaligus untuk dioperasi kata dokter. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau terima kesembuhan. Amin. Ketika engkau naik di meja operasi, maka itu semua akan hilang penyakitnya. Dan saya katakan bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Yesus adalah roh adanya. Dan kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan semua penyakit semua orang yang beriman kepadanya. Iman saya terlalu besar untukmu. Anggaplah seperti perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Dia yang beriman, anaknya sembuh. Demikian saya sekarang untukmu. Ya akan dioperasi katanya bulan ini, bulan 6 besok ya. Bulan 6 ini. Saya juga bagaikan perempuan Kanaan itu beriman kepadamu. Bahwa digagalkanlah operasi. Oleh karena Yesus telah memuluskan semua. Penyakitmu sudah tiada karena Yesus mencintaimu. Bapak kami berdoa saat ini siapapun mereka yang sudah minta doa kepada kami. Terlalu banyak ya Tuhan yang bisa kami sebut satu persatu malam hari ini. Tapi bilur-bilur darah mengalir di sekujur tubuh mereka. Yang sakit ya Tuhan yang sudah sembuhkan. Terlebih yang stroke ya Bapak. Engkau buat mereka Tuhan bangkit berjalan.
Saya berdoa Bapak saat ini yang mengalami tensi tinggi akan turun. Yang mengalami penyakit gula asam urat juga akan turun. Normal kembali. Saya berdoa obat yang daripada Tuhan adalah firman Tuhan yang menyegarkan jiwa, yang membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati. Engkau terimalah itu karena Yesus adalah Raja Damai yang membawa ketenangan dan kesembuhan buat semua orang yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya mereka semua mengalami kesembuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Markus 11 ayat 24 adalah iman yang menembus kemustahilan. Ketika diminta, sudah yakin dia sudah menerima. Itulah yang terjadi malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati Tuhan Yesus kota Batam. Pulihkan kembali menjadi primadona untuk dunia. Kepri engkau berkati. Berkati Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya berdoa, engkau tolong negara kami. Gereja-gereja tanpa memandang denominasi, hamba-hamba Tuhan. Engkau sisi Tuhan menolong, engkau memberkati Bapak. Hamba berdoa, kiranya Tuhan tolong badan misi yang menyampaikan Injil. Pendanaan yang mereka butuhkan, STT, sekolah-sekolah teologi, para mahasiswa dan para dosen. Engkau menolong, engkau campur, engkau berkati. Gereja-gereja secara khusus di seluruh Indonesia dan dunia, kupertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sampai detik ini masih berada. Saya lihat di layar handphone saya. Dan orang yang setia besar upahnya. Orang yang baik, banyak orang menyebut diri baik, tetapi yang mendapatkan setia siapakah, semacam begitu ya. Artinya jarang orang setia. Upahmu besar di surga. Olehnya saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara telah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan dan akan bisa tidur nyenyak dan mengalami mimpi-mimpi yang indah. Olehnya jangan pernah lupa bangun besok pagi. Saya juga mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya membagikan video ini di beranda FB Saudara. Dan kalau boleh juga di grup-grup supaya sahabat-sahabat Bapak Ibu Saudara sekalian juga diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana saudara diberkati pada malam hari ini. Salam dari Gereja GBI Rawa Indah, yaitu pemilik program Obat Tidur. Terkhusus dari saya, Pendeta Fabri Utar-Utar, Gembala Sidang Gereja GBI Rawa Indah. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.